Jumpa lagi dalam acara Geku Giku, Gerejaku Giranganku, di kanal YouTube YKB GKI TV bersama saya, Mika, tim aktivitas Sekolah Minggu GKI Kepaduri. Geku Giku memberikan alternatif aktivitas orang tua dan anak yang sesuai dengan kurikulum Sekolah Minggu dari Bina Warga. Geku Giku, Gerejaku Giranganku. Yuk Papa Mama, kita ajak anak-anak untuk beraktivitas di hari Minggu, supaya firman Tuhan yang telah didengar dapat terus diingat. Tapi sebelumnya saksikan dulu yang penting juga buat Papa Mama, yaitu mini parenting. Ayah Bunda, jumpa lagi dalam mini parenting. Dalam acara ini akan dijelaskan beberapa tips pendek bagaimana mendampingi anak yang telah dianugerahkan Tuhan dalam kehidupan pernikahan kita. Saya, Dewita Karema Sarayar. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang stimulasi kemampuan bicara pada anak. Kemampuan bicara adalah kemampuan untuk memproduksi suara atau bunyi kata yang bermakna dengan maksud dan tujuan tertentu, seperti untuk menyampaikan sesuatu atau untuk merespon sesuatu. Berbicara merupakan kemampuan dasar yang dimiliki manusia, yang memungkinkan manusia terhubung dengan dunia di sekitarnya. Kemampuan berbicara pada manusia berkembang sesuai dengan usianya. Pada usia 2-3 bulan, bayi akan melakukan yang namanya cooing, yaitu respon sederhana dengan suara ah atau Ia dapat mendengarkan suara ayah dan bundanya, memperhatikan ekspresi ayah dan bunda saat berbicara, bisa merespon dengan suara saat ayah bunda berbicara, atau juga bisa merespon musik yang sedang didengarnya. Pada usia 6 bulan, bayi akan menunjukkan kemampuan berbicara dengan mengatakan satu suku kata, seperti mama atau papa. Ia juga sudah bisa memberikan respon ketika namanya disebut. Di rentang usia 6-12 bulan, bayi akan mulai menunjukkan kemampuan babbling, atau mengeluarkan suara-suara dengan intonasi yang mirip dengan cara orang tuanya berbicara. Ia juga terlihat mulai mengerti saat diminta melakukan sesuatu, seperti tepuk tangan atau angkat tangan. Di usia 12-18 bulan, anak akan mulai berbicara kata yang bermakna sebanyak 3-6 kata. Anak juga akan tampak merespon dengan tepat apa yang disampaikan orang lain, serta sudah bisa menyampaikan apa yang diinginkan, walaupun kata-kata yang dikeluarkan belum utuh. Misal saat ia ingin mengatakan makan, bisa jadi yang keluar adalah kan. Di usia 18-24 bulan, anak sudah dapat mengucapkan kalimat yang berisi 2-3 kata, seperti aku mau bobo, dan sudah menguasai sekitar 20 kosakata. Kata-kata yang diucapkan juga sudah bisa dimengerti oleh orang sekitarnya. Walaupun masih ada kata-kata yang pelafalannya masih keliru. Ia juga sudah bisa menunjukkan keinginan untuk bicara dan berinteraksi dengan orang lain. Di usia 2-3 tahun, anak sudah dapat berbicara lebih banyak dengan kalimat yang berisi kata-kata yang lebih panjang. Semakin bertambah usia, akan semakin lancar pula cara pengucapan dan pelafalan kata-kata. Agar anak dapat mengembangkan kemampuan bicara sesuai tahapan perkembangannya, orang tua perlu untuk melakukan stimulasi. Stimulasi yang dapat dilakukan adalah seperti yang pertama, seringlah mengajak anak berbicara. Banyaknya waktu anak diajak berbicara akan mempengaruhi respon anak dalam berbicara. Saat berbicara, usahakan untuk membuat kontak mata dengan anak agar anak tertarik dengan apa yang ayah bunda bicarakan.
Juga untuk memancing anak memberi respon yang tepat. Lakukan ini sejak anak masih berusia bayi. Hindari menggunakan bahasa bayi, ya, contohnya makan diganti matan, dan gunakanlah bahasa yang benar agar anak terbiasa mengucapkan kata yang tepat. Yang kedua, membacakan anak buku cerita atau buku dongeng. Sejak bayi, kebiasaan membacakan anak buku cerita atau buku dongeng dapat menjadi salah satu stimulasi yang baik untuk merangsang anak berbicara. Anak dapat belajar meniru kata yang ada di dalam cerita, juga memiliki kesempatan untuk memperoleh kosakata yang lebih banyak. Yang ketiga, mengajak anak bernyanyi. Dengan bernyanyi, anak dirangsang untuk menyebutkan banyak kata-kata, sehingga dapat melatih kemampuannya untuk mengenali kosakata baru. Juga dapat belajar untuk mengucapkan kata dengan benar. Yang keempat, biasakan untuk memberi kesempatan anak berbicara. Hindari memenuhi kebutuhan anak atau apa yang diinginkan dengan memintanya tanpa bicara. Memang, ada kalanya orang tua paham kebutuhan anak tanpa harus didahului permintaan anak. Namun, kebiasaan tersebut dapat membuat anak malas berbicara. Sebaiknya, biasakan anak untuk menjelaskan keinginannya, baru kemudian orang tua dapat memenuhinya. Yang kelima, bangun pola komunikasi dengan pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka yang bisa disampaikan seperti, mau makan apa, atau mau kemana, itu dapat membiasakan anak untuk menjelaskan sesuatu dengan kalimat yang dapat mengeksplor kemampuan bicaranya. Tidak hanya dengan jawaban ya atau tidak. Yang keenam, kurangi screen time. Salah satu penyebab anak mengalami hambatan dalam berbicara adalah karena anak terlalu banyak diberi screen time atau aktivitas dengan gadget seperti HP atau TV. Screen time yang berlebihan dapat mengurangi aktivitas bicara pada anak, karena anak menjadi lebih banyak diam dan lebih banyak terpaku pada gadget. Untuk anak usia di bawah 2 tahun, hindari menggunakan gadget. Untuk anak di atas 2 tahun, batasi penggunaan gadget maksimal 1 jam dalam 1 hari. Jika ayah bunda mengamati ada masalah dalam perkembangan bicara anak, tidak perlu ragu untuk memeriksakan anak ke dokter atau ke psikolog. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai stimulasi bicara pada anak. Bila ayah bunda memerlukan tips lain, dapat menuliskannya di kolom komentar. Sebagai penutup, ingatlah, bila ingin berhasil menjadi orang tua yang bijaksana untuk mendidik dan mengasuh anak-anak yang sudah Tuhan anugerahkan, maka kita perlu sekali memberi waktu yang memadai untuk beraktivitas dengan mereka. Dan bila ayah bunda saat ini membutuhkan ide, gagasan, atau inspirasi tentang aktivitas bersama anak, maka silahkan lihat di acara Geku-Geku di kanal YouTube YKB GKI TV. Tuhan memberkati kita sekalian. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Papa Mama, topik sekolah minggu online menurut kurikulum dari Bina Warga adalah akhir hidup Yusuf. Kisahnya diambil dari Kejadian 50
ayat 15 sampai 26. Kisah tragis hidup Yusuf dimasukkan ke sumur dan dijual oleh saudara-saudaranya. Hidupnya sebagai budak di negeri orang, difitnah dan dimasukkan ke penjara. Tentu bukanlah hidup yang menyenangkan. Namun, Tuhan terus menyertai perjalanan Yusuf dan membuat segala sesuatu menjadi baik dan berakhir indah. Yusuf menjadi penolong bagi keluarganya dan juga bagi orang-orang Mesir. Saudara-saudaranya dan orang lain melakukan yang jahat kepadanya, namun Yusuf tetap melakukan yang baik. Kepada saudara-saudaranya pun ia memberi pengampunan. Ayo kita ajak anak beraktivitas sambil menolong anak, mengingat bahwa Yusuf yang diperlakukan tidak baik tetap melakukan yang baik, bahkan mengampuni saudara-saudaranya. Aktivitasnya adalah geku-geku. Kita ajak anak membuat hiasan dinding hati yang penuh pengampunan. Seperti ini. Bahan-bahannya: kertas berwarna, tip X, alat tulis, gunting. Cara membuatnya, kita ambil kertas berwarna, kita lipat menjadi dua. Lalu kita ambil pensil, kita gambarkan hati. Setelah itu kita gunting. Satu kita buka, kita ambil tipek dan pulpen. Lalu kita tulis mengampuni di atas kertas hati ini. Selesai deh. Kalau papa mama senang dengan program ini, bisa klik gambar jempolnya ya. Dan jangan lupa subscribe YKB GKI TV, klik gambar loncengnya, supaya papa mama tidak ketinggalan program Giku-Giku berikutnya. Sampai jumpa di Giku-Giku selanjutnya. Giku-Giku, gerejaku, giranganku. Dah. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.